Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pejabat kementerian, lembaga, pimpinan daerah, kepala dinas, kemudian masyarakat desa, tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir, pengurus asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, para ketua dan anggota BPD seluruh Indonesia, para kepala desa, para narasumber hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahim baik secara luring maupun daring dalam rangka Musyawarah Nasional ke-1 Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hendak mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Strateginya ditempuh dengan pembentukan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Dari pemerintahan yang profesional, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga masyarakat desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Salah satu ujungnya adalah ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang dapat menghadapi dan menciptakan ketahanan nasional. Di antara kelembagaan penting dalam pembentukan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab adalah Badan Permusyawaratan Desa. Sejak awal, Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan menjadi media demokratisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggeser bandul penyelenggaraan pemerintahan daerah dari central state menjadi decentral state, undang-undang ini juga membuka partisipasi warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Badan Perwakilan Desa. BPD menjadi penyelenggara forum demokratis di desa, musyawarah desa. Maka tidak luput jika BPD disebut sebentuk dengan DPR level desa yang mengemban suara warga desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menggeser dimensi kenegarawanan di desa dengan merubah makna BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kearifan lokalnya, tokoh dan ketua desa mendapatkan porsi yang tinggi. Puncak dari demokratisasi desa yang saat ini kita rasakan tentu saja adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hadirin yang berbahagia, demi meningkatkan demokratisasi desa, sudah pasti peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa dihindari lagi. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Vertikal dan Transmigrasi tahun 2022 saat ini tercatat ada 472.825 anggota BPD seluruh Indonesia. Sebanyak 83.698 anggota BPD adalah perempuan. Artinya, perempuan desa terlibat sebagai ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau sebesar 17,7%. Salah satu jalan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa ditempuh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau desa atau sering kita sebut dengan RPL Desa. RPL Desa adalah pengakuan atas capaian pemberdayaan yang diperoleh kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengelola BUN desa, tenaga pendamping profesional, serta
pegiat pemberdayaan masyarakat desa dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang D4 atau S1, S2, dan S3. RPL Desa membuka jalan praktisi dari desa untuk menguatkan basis ilmu pengetahuan akademis. Ini benar-benar mewujudkan desa masuk kampus karena para pegiat desa memanfaatkan basic knowledge sebagai pengetahuan intuitif dan tidak terstruktur menjadi tulisan ilmiah yang teruji secara akademis. Karenanya, mahasiswa RPL Desa dituntut mengembangkan kapasitas abstraksi dari pengalaman serta sebaliknya menggunakan abstraksi ilmu pengetahuan guna meningkatkan efektivitas berikut efisiensi pembangunan desa. Saat ini sedang berjalan perkuliahan program sarjana RPL Desa yang diikuti oleh 1076 orang perangkat desa, pengelola gun desa, pendamping desa, serta pegiat desa lainnya dari 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro. Dari pengalaman bekerja di desa, mereka hanya membutuhkan kurang lebih 4 semester untuk menyelesaikan studi S1 yang seharusnya 8 semester pada program studi akuntansi, ilmu manajemen, pendidikan luar sekolah, sosiologi, administrasi negara, dan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. Tentu ini akan menguatkan kelembagaan di desa, termasuk kelembagaan badan permusyawaratan desa. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini di Forum Musyawarah Nasional ini, sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya mengajak kepada seluruh anggota BPD yang hadir untuk membantu desa mengarahkan kebijakan pembangunan desa untuk pencapaian tujuan-tujuan SDGs desa. BPD harus berperan penting dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar semua kebijakan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan warga desa berbasis data SDGs desa. Sebagai informasi, selama tahun 2015 sampai tahun 2022, kami mencatat tidak kurang dari 468 triliun rupiah dana desa telah tersalurkan ke 74.961 desa seluruh Indonesia. Undang-undang desa tidak hanya memerintahkan penyaluran dana desa, tapi sekaligus memberikan kewenangan pengaturan dan pengelolaan pembangunan desa, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan dana desa direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa bersama-sama dengan warga desa. Hasilnya dapat kita lihat dengan hasil pengukuran indeks desa makmur. Ketika tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa pada tahun 2015, jumlah desa berstatus mandiri hanya 174 desa. Pada tahun 2022 ini, jumlah desa mandiri meningkat 3.586% menjadi 6.238 desa mandiri. Desa maju yang pada tahun 2015 berjumlah 3.608 ini meningkat menjadi 20.249 desa. Begitu juga desa berkembang meningkat drastis dari 22.882 desa pada tahun 2015 sekarang menjadi 33.902 desa berkembang pada tahun 2022 ini. Sebaliknya, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan. Sebanyak 33.592 desa tertinggal
dan 13.453 desa sangat tertinggal pada tahun 2015, kini tinggal 9.584 desa tertinggal dan 4.982 desa sangat tertinggal. Itulah capaian desa-desa se-Nusantara hingga saat ini. Semua itu meyakinkan kita bahwa desa-desa di Indonesia bisa. Tentu capaian ini akan semakin baik di masa depan ketika kelembagaan BPD semakin kuat di desa, kehadirannya lebih efektif membantu partisipasi warga desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa demi kebangkitan ekonomi warga dan kemandirian desa-desa seluruh Indonesia. Semoga musyawarah nasional ini melahirkan banyak rekomendasi konstruktif untuk kemandirian desa. Akhirnya, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya tidak bisa hadir secara luring karena bersamaan dengan agenda lain yang telah lebih lama teragendakan. Semoga ikhtiar kita ini menjadi bagian dari tapak jalan pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.